udah mahir lah aja ngawe mah seuri weh. Oh, jadi pamajikan teh atoh kamerimanya. Atau nggak ada kebagian Pak, harus atohon mah tanya kayak ada kebagian tuh para orang. Oh. Iya, Sabara supir anu teu kabagian, sabara supir angkot. atuh mau sarua mah Pak 900 anu kebagian ti Bapak kemarin 500. Di mana Mas? Oh. Kan di datana di saya aya. Nanti mau saya cek ulang, saya cek data ya. Kalau sopir-sopir yang tidak kebagian, saya akan berusaha memenuhi, Pak. Amin Pak, amin. Jadi nanti didata kembali yang tidak kebagian akan kami penuhi, Pak. Aman, Pak. Kalau saya sih ingin rakyat saya ini tidak ada yang susah hidupnya. Pak, itu maaf Pak, itu satu angkot itu ada dua supir. Ya kita menghitung nasa angkot atuh Pak. Ingin dua mah atuh. Teu mungkin ngitung dua mah. Da mobil maju teh pan sapoe teh saangkot. Teu sapoe maju teh angkotna dibelah dua. Nah, sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Iya. Nah, yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, mendapatkan uangnya dari 1 juta Pak ya. Ya, bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke. Berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Oke, dari Dishubnya siapa? Saat kurang tahu Pak dari Dishub, bukan Pak orang-orang Dishub aja Pak. Ya kan artinya kan itu harusnya kan diserahkan dari Dishub langsung ke sopir angkot. Iya. Nah, yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Mana, Pak? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah, kemudian yang terjadi Cuma ketemu orang Cermuncang Pak. terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Dishub, Organda, buat Dishub. Yang aman KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh, bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Bukan Dishub provinsi, bukan? Bukan Pak. Oh, jadi yang motongnya itu Dishub ya oknum Dishub Bogor, Ya. Organda dengan KKSU. Organda. KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawahan. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya nggak apa-apa. Ya uang. Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin. Nyerahin Pak semuanya, saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, baru Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu?
Panandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ, Pak. Ya Pak, ya itu preman yang berbaju seragam itu Pak, organisasi. Ya, Pak. Nah nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh siap ya. Ya udah kalau saya aja, Pak. ya udah pokoknya saya ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja Pak. Gitu. Siap. Kalau saya, tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Ceritanya dipotong 200.000. Awalnya dia buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus, gitu Pak. Udah. Jadi pan kalau uangnya kan diamplopin 1 jutaan. Iya, 2 amplop 1 juta, tapi 2 amplop Pak. Yang satu buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang bisa apa dapatnya 2 amplop? Enggak kan, kalau di saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya hanya ngomong sopir. Nggak ada Pak. Ya itu dari desa Pak. Kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya 1 juta. Gitu Pak. Enggak ada kebijakan saya itu, tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. Kebijakan saya itu 1 juta untuk sopir angkot plus bahan pokok senilai 500.000, begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja Pak, malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah dikasih bantuan, narik, cabut Pak trayeknya, dibakukan, katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan, kan kita teh tujuan mengeluarkan uang teh agar libur. Iya, pada libur, cuman ketakutan kan kita ngekoordinasi sama pemilik, bener Pak. Jadi pemiliknya takut trayeknya dibakukan, gitu Pak. Iya. Ya kan ini bahan perbaikan ke depan. Kalau perbaikan ke depan ya saya berkomitmen membantu bukan hanya untuk sopir angkotnya, tetapi dengan pemiliknya. Dan ini pemberlakuannya nanti bukan hanya lebaran Pak, misalnya tahun baru pas. Deddy Mulyadi murka, pemotong uang sopir angkot bakal diproses hukum. Dipublikasikan oleh harianbatakpos.com. Medan, harianbatakpos.com, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan akan mengambil langkah hukum terkait dugaan pemotongan uang kompensasi yang seharusnya diterima oleh para sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor. Informasi ini ia dapatkan setelah mendengar laporan bahwa bantuan yang diberikan mengalami pengurangan oleh sejumlah oknum. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, @deddymulyadi71, Deddy mengungkapkan bahwa bantuan yang semestinya bernilai 1 juta rupiah hanya diterima sebesar 800.000 rupiah oleh para sopir. Sisa uang 200.000 rupiah diduga dipotong oleh pihak tertentu. Selain itu, para sopir juga menerima bantuan sembako senilai 500.000 rupiah, dikutip dari kompas.com. Tindakan hukum Deddy Mulyadi terkait pemotongan uang kompensasi. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Deddy Mulyadi melakukan panggilan telepon dengan seorang sopir angkot bernama Emen, yang berasal dari Megamendung. Ini kan bantuannya bukan dari saya. Sumbernya dari Bank Jabar Peduli dan Basnas, totalnya 1 juta rupiah dalam bentuk uang tunai, ditambah 500.000 rupiah dalam bentuk paket sembako. Harusnya bantuan ini diberikan langsung oleh Dishub kepada sopir angkot, tanya Deddy. Emen menjelaskan bahwa pemotongan uang tersebut dilakukan dengan dalih sebagai upah pengurusan oleh sejumlah oknum. Menurutnya, pemotongan ini dilakukan oleh oknum Dishub Kabupaten Bogor, Organda, dan kelompok kerja subunit, KKSU. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa ia akan menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Ia juga akan melakukan evaluasi terhadap program kompensasi tersebut hingga ke tingkat pemilik angkot.
Saya akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik seperti ini. Tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun, tegasnya. Dengan langkah ini, Deddy Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir angkot di Puncak, Bogor.